lagi. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang senantiasa setia menjaga, memelihara kehidupan kita. Hingga hari ini kita datang ke tempat ini untuk memperingati kenaikan Tuhan kita, Raja kita ke surga. Mari dengan sikap hati yang datang kepada Tuhan, kita menaikkan syukur kita. Kita naikkan pujian ini, tunaikan syukur padamu Yesus. Tunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita terus menghormati Allah kita, Raja kita. Kita akan pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Allah Roh Kudus. Bagi
pada hari ini. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa, waktu, dan ketikanya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa Shalom. Mari berikan senyuman yang termanis, bukan hanya kepada sesama tapi juga untuk Tuhan. Amin. Karena hari ini kita peringati kenaikannya, membuktikan bahwa Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Amin. Mari kita memuji Dia. Kita naikkan syukur kita kepada Allah. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Pujian
setia, tak pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Amin. Kemenangannya menghilangkan ketakutan, keraguan dalam hidup kita. Ya Tuhan, sembunyi Tuhan, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu
Hari ini anak sekolah minggu akan dilayani secara sendiri, namun langsung ke posko di belakang. Ada guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan. Selamat beribadah bagi adik-adik sekolah minggu di ruangan khusus. Bapak Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan kita, persembahan untuk misi. Karena itu mari kita siapkan semua apa yang kita punya, yang kita mau beri hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami ada hari ini. Dan kami mau datang membawa persembahan kami, tanda kami bersyukur dan menghormati Allah sumber berkat. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, kiranya berguna untuk kemajuan pelayanan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan segenap hati kami. Amin. Sementara memberi persembahan kita memuji Tuhan, bangsa-bangsa menantikan Injil, berita terang dan berita benar. Shalom, selamat pagi. Kalau boleh yang di belakang maju ke depan, 033 deretan ini. Maaf ya Kang Peter. Ya. Selamat datang dan selamat berbakti bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini. Gembala Majelis Jemaat menyambut semua Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya yang baru pertama kali hadir kebaktian di tempat ini. Kalau ada, saya mohon untuk berdiri dan dapat memperkenalkan nama. Ya, puji Tuhan, semua sudah lama ya menjadi jemaat di sini. Terima kasih. Bagi anggota jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi gembala atau setelah kebaktian ini pada hari atau pada hari kerja. Ada tertera nomor telepon Pak Gembala yang ada di lembaran sini. Tapi mungkin hari ini tidak ada lembaran ya untuk kita baca bersama. Informasi bagi jemaat yang tidak beribadah di gereja dapat mengikuti siaran ulangan ibadah minggu pada hari Minggu di Gereja Tesalonika Batu yang ditayangkan di channel YouTube DPI Tesalonika Batu. Link akan di-share ke grup warga jemaat. Kebaktian Tahunan Nasional KTN PPI
Batu yang ke-59 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Kegiatan ini terbuka untuk warga jemaat yang rindu mengikutinya. Informasi lagi, persiapan untuk kebaktian minggu yang biasanya diadakan pada Sabtu sore, ini diadakan pada Sabtu pagi jam 9. Yang bertugas mohon perhatian. Setiap hari Sabtu juga Bapak Ibu, untuk diketahui ada senam sehat di lapangan di sebelah kiri gereja di tempat ini. Bagi ibu-ibu yang ibu bapak-bapak yang akan hadir mengikuti senam sehat, dipersilakan. Setiap hari Sabtu jam 6.30. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Gembala, Bapak Awas Yuning Mandaransya. Semua sudah kenal, tidak usah perlu berdiri lagi ya. Minggu depan akan dilaksanakan dilayani oleh Ibu Marta Sela. Hari Minggu, bukan minggu depan, hari Minggu. Box yang ada di depan ini hari ini terakhir untuk, bukan terakhir ya, hari ini untuk gereja, tetapi mulai hari Minggu akan dipersembahkan untuk KTM sampai bulan Juni akhir ya. Jadi mulai hari Minggu sampai Juni akhir, box persembahan yang di depan ini, yang di box misi ini kita akan memberikan kepada KTM, panitia KTM. Ada yang berulang tahun di minggu ini, memang sudah diluarkan minggu yang lalu, tetapi hari ini masih ada, belum berlaku ya untuk ulang tahun, jadi masih bisa diluarkan. Tanggal 27 Mei, Ibu Meida Octavianus. Kalau belum kenal nanti tanya Pak Roman. Ulang tahun tanggal 27 Mei. Tanggal 28 anak Felicity Patricia Inu. Kita akan doakan bersama ya. Pokok doa pada hari ini kita akan bersyukur bersama untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, di mana Tuhan sudah memelihara sampai dengan hari ini. Kalau kita ada sampai yang kita ada lagi, ini karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kita bersyukur juga bersama untuk kecukupan operasional dari gereja kami di sini. Setiap kali dicukupkan, sampai dengan hari ini juga dicukupkan. Mengucap syukur juga untuk penyertaan Tuhan bagi pemuda-pemudi GMI Tesalonika yang begitu rajin untuk beribadah di tempat ini. Kita bersyukur bersama-sama. Saya tadi bacakan karena Bapak Ibu tidak pegang kertas ya. Jadi kita bersyukur bersama-sama apa yang saya sudah sampaikan tadi. Mari kita berdoa bersama. Amin. Kita berdoa lagi bersama-sama untuk negara dan bangsa kita. Kita mendoakan Presiden Jokowi beserta jajarannya agar diberikan hikmat dalam memimpin bangsa negara Indonesia dan dalam mengatasi segala persoalan bangsa. Kita doakan rencana pemilihan umum presiden dan kepala daerah pada tahun 2024. Kita mendoakan keamanan, ketertiban Kota Batu dan aparat keamanan yang bertugas di lapangan. Kita berdoa lagi bersama yang saya sudah sebut tadi. Pokok doa, saya akan bagi lagi kembali. Bapak-bapak mendoakan para lansia, ada Ibu Hendriana Octavianus
Sofianus Mone, Mbak Suyati, Mbak Sundari, Bapak Ibu Pontius, Bapak Ibu Parwoto, Ibu Esther Maukari, Pak Suin, Pak Martin, Ibu Evi Tendagi, supaya Tuhan selalu berikan sukacita bagi mereka. Doakan pekerjaan, usaha pelayanan kesehatan, dan studi dari warga jemaat GMI Tesalonika Batu. Doakan KTN Kebaktian Tahunan Nasional yang akan diadakan pada tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Itu Bapak-Bapak yang mendoakan. 3 poin ini Bapak-Bapak yang mendoakan. Kita doakan untuk KTN peserta yang akan datang, pembicara yang akan dihubungi oleh panitia supaya semua boleh berjalan dengan baik. Untuk ibu-ibu, kita mendoakan keharmonisan keluarga jemaat GMI Tesalonika. Kita berdoa, kita bersyukur juga kalau hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini di dalam rangka kenaikan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mendoakan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang sedang menjalani saat ini. Ya, kita berdoa untuk 3 poin yang saya sudah bagi, yang tadi untuk bapak-bapak, yang sekarang untuk ibu-ibu. Ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada lagi sebagaimana kami ada, dan kalau kami boleh berada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan memberkati kami sampai dengan hari ini. Ada banyak orang tidak seperti kami, boleh duduk bersama untuk mendengar suaramu. Tapi kalau kami pada pagi hari ini ada di tempat ini, semua karena pilihan Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami yang sudah kami sampaikan tadi bersama. Pada saat ini lagi kami berdoakan untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami akan berulang tahun. Saudara kekasih kami Ibu Beda Octavianus pada tanggal 27, anak kami Patricia pada tanggal 28, dan bersyukur terima kasih Tuhan sudah menambahkan umurnya bagi mereka setahun lagi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah umur yang di depan mereka Tuhan lagi menambahkan hikmat, berkat, kesehatan, sehingga setiap hari boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar lagi akan mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan akan kebanggaan diri kami sendiri, tetapi Tuhan yang tinggikan, diagungkan, dimuliakan, dipuji dan disembah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk kami semua yang boleh ada di tempat ini. Terima kasih juga kami boleh memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini berkat yang kami sampai berikan ini hanya sebagian kecil. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan lagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya anugerah Tuhan terus mengikuti kami, karena setiap hari Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami sudah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya belum sempurna di depan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua. Bapa kami ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca berganti-gantian dengan bersuara. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Saya yang bernomor ganjil, Bapak Ibu yang bernomor genap. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia memuji orang-orang fasik dengan para penerbit dan belerang. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan untuk pujian Allah yang suci. Allah yang suci, Dia Allah yang mulia. Dia layak disanjung, disembah oleh setiap kita. Sembah selamanya.
Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Tuhan, kami mendengarkan Engkau di tempat ini, sebab Engkaulah Raja kami, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak ditinggikan. Hanya Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doakan firman Tuhan oleh Pak Gembala. Maka siapkanlah hati kami semua, terutama ya hamba yang akan memberitakan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua untuk memahami dan menjalankan sabda-Mu. Bicaralah kepada kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pembacaan kita cukup banyak, tapi saya akan ambil hal yang penting aja yang ditetapkan Lukas 24 ayat 44 sampai 53, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, Daniel 7 9 sampai 11, dan Injil Yohanes pasal 14. Yang saya akan baca Yohanes 14. Silakan buka Yohanes 14. Ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini sebagian ayat yang tadi saya katakan yang kita baca. Dan hari ini adalah hari kenaikan. Kita renungkan hari kenaikan ini, dan kita buat acara dengan dua ini. Satu dengan kita adakan kebaktian syukur. Syukur itu 2 tahun kita tidak berbakti dengan tenang karena masalah COVID-19. Tapi sekarang kita sudah lebih tenang beribadah, meskipun masih banyak atau ada orang-orang tua baik di gang 1, gang 2 ataupun di kampus yang masih sulit datang ke sini. Dan kami doakan, kami kunjungi mereka karena situasi ini. Jadi kita bersyukur.
Yang kedua memang hari kenaikan. Di mana saja gereja merayakan hari kenaikan. Kalau dalam kalender itu kenaikan Isa Al-Masih. Tapi kalau kita lihat percakapan sekarang, khususnya Menteri Agama kita, ada kemungkinan tahun depan diubah menjadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu perjuangan gereja dan itu memang seharusnya begitu. Nah, sebelum saya khotbah ini ada dua pendahuluan. Satu, saya minta Pak Yusua datang ke samping saya di sini. Pak Yusua, Bapak sendiri. Bapak betul namanya Pak Yusua? Oh, pakai nama belakang. Oh, gitu ya. Dulu Bapak ini pekerjaannya apa? Tukang ngamen. Ngamen dari mana ke mana? Oh, sampai mana? Kalau sekarang pekerjaan Bapak apa? Keamanan apa? Oh iya. Bapak kenal Pak Awas itu gimana? Jalan-jalan pagi ya? Oh iya. Sekarang pekerjaan Bapak udah bagus ya, nggak ngambil lagi ya. Ya. Saya kira cukup baik kali Bapak nyanyi bawa gitar kecil ke sini ya untuk ngambil. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Yusua. Pak Lurah, saya ini dosen penginjil jalanan. Kadang-kadang saya nyanyi di depan apa itu, di depan batos atau di jalan, nyanyi sama pengambil. Nah, ini Bapak ini salah satu, saya jalan pagi, dia stop saya, mau bicara sama saya. Tapi karena ada ranselnya, saya nggak mau. Bapak turunkan dulu ranselnya, buka apa isinya, satu demi satu. Dia buka, ada Supermi, ada apa. Saya bilang nggak bisa bicara dengan saya di sini. Tidak boleh juga ke rumah saya, karena saya tinggal di kampus. Bapak pergi ke alamat ini. Dia pergi ke alamat ini, dilayani, dan sekarang menjadi anak Tuhan yang baik. Tinggalnya jauh dari itu apa itu namanya itu? Pujon, masih di seberang situ, turun lagi ke sungai. Dan karena doa Jumat, sekarang ada rumah tinggal. Tadinya pengamen. Kasur, selimut, apa semua dari gereja. Puji Tuhan ya. Pak Sundung, saya dosen tapi penginjil jalanan, Pak. Amin. Yang kedua, ini pendahuluan. Kita ini aja nggak usah terlalu ribut-ribut kebaktian serius sekali. Saya undang Pak Sundung sama Pak Lurah supaya mereka agak tersenyum. Karena mereka ini banyak sekali pekerjaannya, kadang-kadang sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Jadi ini saya baca dulu. Dan ini kebaktian kenaikan dan ucapan syukur. Jemaat ini berpartisipasi untuk acara ucapan syukur itu. Apa yang mereka bawa? Ada yang bawa nasi, ada yang bawa ayam kecap, ada yang bawa sup sehat, ada yang bawa sambal baja, ada yang bawa sambal goreng, ada yang bawa acar, ada yang bawa sayur daun ubi, ada yang puding dan air mineral, ada yang bawa kuitiau ya, ada yang bawa semangka, bawa mie, ada yang bawa kue untuk anak-anak, ada yang bawa telur balado, ada yang bawa sup buah,
ada yang bawa pisang, ada yang bawa mie goreng, ada yang bawa beras 15 kilo untuk kita habiskan, ada yang bawa ayam rica, ada lagi yang mempersembahkan menyumbang 80 porsi tahu campur. Tepuk tangan dong. Jadi saya sudah siap untuk khotbah 2 jam, karena habis 2 jam. Ini harus dihabiskan. Maka dinamakan perjamuan kasih. Aduh, saya itu enak jadi pendeta, Pak Roland. Mereka ini baik-baik. Dan saya nggak mau jadi rektor, nggak mau jadi ketua yayasan. Baiknya lain, tapi ini adanya kami dengan apa yang ada kami tinggal di sini. Ya, terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu. Nah, hari kenaikan ini saya berkhotbah bersifat tematis. Jadi khotbah itu ada 4 atau 5 cara. Tematis, tekstual, ekspositori, biografi. Dan saya khotbah tematis. Tematis itu artinya dari banyak ayat tadi saya renungkan dan saya rangkum. Biasanya saya 2 malam, 3 malam nggak bisa tidur. Biarpun sudah sekian lama khotbah, jangan anggap khotbah itu gampang. Termasuk 2 malam nggak bisa tidur. Jadi karena mikirkan khotbah ini. Tapi sudah ada dalam hati saya. Dan saya rangkum seperti ini dengan tematis itu. Satu, kita merenungkan arti naik. Coba kita renungkan bersama. Arti naik. Naik itu apa artinya? Naik itu ya naik tangga, naik pohon pisang. Itu artinya naik. Dan naik itu tidak pernah ke bawah. Naik itu ke atas. Itu kan pengertian hurufiah. Naik. Kalau naik ke atas. Tapi naik itu bukan berarti hanya ke atas. Naik itu ada banyak pengertian yang bersifat kiasan. Kepada dosen-dosen muda dalam arti yang baru 3, 4, 5 tahun masuk IPPI dan I3, saya bilang kalian naik daun. Karena dulu mereka tukang sapu. Saya tahu Pak Willy kadang makan, kadang enggak di Surabaya di Fakultas Misi, makannya pun sulit. Tapi sekarang jadi dekat. Itu artinya naik daun. Dan beberapa dosen juga gitu. Saya sering bilang, katakan kalian sedang naik daun. Tapi mereka semua bilang, tidak Pak, bukan naik daun. Kami naik motor, kami naik mobil, tapi tidak pernah naik daun. Nah itu artinya itu naik kiasan. Secara hurufiah, naik itu memang naik. Tapi juga bisa kiasan naik itu. Tambah lagi banyak lagi, naik pangkat, naik jabatan, naik harga diri, macam-macam harganya naik. Nah, tapi apakah itu maksud dari hari raya kenaikan itu naik pangkat? Apakah naik gunung? Apakah naik pohon? Bukan itu artinya. Arti kenaikan itu beda dengan kenaikan yang biasanya kita mengerti itu. Dan itu yang ingin kita renungkan bersama pada pagi ini. Naik dalam Alkitab itu punya arti perubahan. Nah, perubahan apa? Perubahan kehadiran. Yesus selama 33,5 tahun hadir secara jasmani, mengajar, menyertai murid-murid. Sudah itu yang kedua, setelah kebangkitan 40 hari, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya secara nyata. Tapi kenaikan ini adalah satu perubahan. Perubahan kehadirannya, dia tidak hadir lagi secara nyata, secara jasmani,
baik 33,5 tahun itu atau 40 hari, bukan itu. Dia tidak lagi hadir seperti itu. Maka kenaikan itu dapat kita katakan yang kedua, saya berpikir apa itu kenaikan? Kenaikan itu satu kepastian. Karena kenaikan itu adalah penggenapan dari janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru ada sekian banyak ayat yang mengatakan Yesus itu hidup dan Yesus itu tidak tinggal di dalam kubur dan Yesus itu berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Dengan kata lain, kalau ke hari ini kita mengingat hari raya kenaikan itu, dalam hati saya yang paling penting itu adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Saya gara-gara HP ini kadang-kadang juga nggak ngerti banyak sih, tapi coba-coba buka. Saya ngerti di dunia itu lebih kurang 7.400 suku. Dan 700 sukuan, 720 suku ada di Indonesia. Dari segi agama, suku itu mirip dengan agama. Tiap suku itu hampir ada agamanya masing-masing. Ada 450 agama. Kepercayaan kita 5 atau 6, tapi sebenarnya di belakang 5 atau 6 ini masih banyak kepercayaan yang lain. Jadi 450. Dan kepercayaan ini umumnya mengarahkan kita untuk masuk ke surga dengan caranya masing-masing. Ada yang lewat pohon, menyembah sungai, menyembah binatang, menyembah apa saja, banyak sekali. Dan di antara sekian banyak itu, Yesus hidup. Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus itu datang dari atas ke bumi 33,5 tahun, 40 hari menyatakan diri setelah kebangkitan. Nah, untuk kita itu dia hidup satu-satunya Tuhan. Saya bukan nggak peduli, tapi saya hampir tidak pusing kalau orang bilang ini itu Yesus. Sekarang ini kan ada lagi agama baru yang baru saja beberapa minggu keluar. Ini itu. Saya bukan tidak pusing, tapi saya lebih senang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus secara menyeluruh. Itulah Yesus itu Tuhan yang hidup dan Tuhan Yesus Kristus. Maka dia tidak tinggal di kubur dan dia tidak tinggal hanya seperti dia menyatakan diri pada waktu 40 hari itu, tapi dia kembali ke surga karena memang dia berasal dari surga dan dia berhak menjelaskan kepada manusia apa itu surga karena dia memang datang dari surga. Maka kita luar biasa boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Pasti, ya pasti. Tidak ada satu agama pun, 450 agama itu yang nabinya mati, pohonnya mati, binatangnya mati, sudah itu hidup lagi. Nggak ada. Hanya ada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini kesimpulan yang kedua tentang kenaikan itu. Yang kedua, kepastian jalan Bapak Ibu, jalan yang saya tempuh itu adalah jalan yang benar. Minggu lalu saya khotbah dan menyanyi di sini.
Saya itu kadang-kadang menyanyi Pak Rektor. Jadi biarpun suaranya nggak bagus, tapi nyanyi apa adanya. Karena kalau menurut saya agak sedikit beda dengan Pak Rektor. Menyanyi itu bukan oleh karena bagusnya, tapi nyanyi itu keluar dari dalam hati. Mau miring ke sini sedikit, miring ke sini sedikit, saya tetap nyanyi aja. Apalagi saya latar belakang dari sana, nggak bisa nyanyi, Pak. Tapi setelah dikerasi, bisa, tapi miring-miring juga. Bapak dengar dulu sedikit, Pak. Ini Pak Rektor ini saya undang ini dengan 2 orang. Saya juga bisa nyanyi bahasa Ibrani, Pak. Bahasa Yunani bisa, Pak. Bahasa Arab bisa. Bahasa Indonesia ya malu-malu karena Bapak bisa. Tapi kan yang tadi itu Bapak nggak bisa, saya nggak malu. Mazmur 133 itu, Pak. Bapak nggak usah cerita apa artinya, dengarkan aja. Ini umanaim siri agim gam yahat. Bapak hanya bisa kalau Bapak pergi ke Mesir. Dan saya sudah 2 kali ke Mesir. Jadi itu suara dari sana itu memang begitu gayanya. Tapi kalau bahasa Ibraninya ini umanaim siri ahim gam yahat. Ini umanaim siri ahim gam yahat. Dan seterusnya. Bahasa Indonesianya, Pak. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara-saudara rukun bersama-sama. Seterusnya. Saya nggak jadi khotbah nanti, nyanyi aja. Jadi ini yang ingin saya katakan, kepastian. Kepastian bahwa Yesus itu jalan ke surga. Dia datang dari surga dan dia bekerja. Dia melayani di dunia ini, sudah itu dia naik. Naik itu bukan naik tangga, naik itu bukan naik pohon pisang, naik itu bukan naik jabatan. Naik itu sebenarnya artinya itu berubah. Berubah itu kembali ke tempatnya semula. Ayo, pikirkan, kalau naik itu ke atas. Tapi ini telunjuknya ini kalau dilihat pas ini awas ini ada. Itu telunjuk kalau bergerak gitu sakit ya Pak Sugeng. Sakitnya sakit jasmani dan sakit hati. Bergerak begitu, jadi nggak tenang. Ya, itu naik itu ke atas, selalu ke atas. Tapi tadi saya sudah bilang, Tuhan Yesus naik itu bukan naik ke atas, berubah. Barangkali arti naik itu turun ke bawah, atau ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke muka. Tiba-tiba saja dia berubah. Dia tidak sama lagi kehadirannya seperti biasanya. Dan itu naik. Dan kenapa dia berubah? Dia kembali ke surga. Dan dia itu mengajar kita tentang surga. Jadi saya senang. Ini dalam Jumat ini ada satu keluarga itu di belakang. Tapi saya tidak sebut. Mereka sudah minta anaknya saya baptis atau saya serahkan. Bu, tunggu bulan Oktober tanggal 26 ya. Karena selain anaknya bapak dan ibu, saya memberkati 5 pernikahan, 3 yang sudah hamil atau 4 yang sudah hamil. Saya tunggu untuk diserahkan bulan Oktober. Tapi
yang ingin saya katakan, menyerahkan anak itu, bapak dan ibu, saya mau doakan dulu. Karena yang mengajar anak itu nanti ialah bapak dan ibu, supaya mereka betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus itu jalan satu-satunya. Kalau saya sudah serahkan, tidak akan datang kepada saya, Pak, minta maaf, saya minta surat, dia ini mau pergi ke sana, pergi ke sini, dalam arti kepercayaan. Saya tidak mengeluarkan surat dari gereja kalau orang mau masuk kepercayaan yang lain. Saya hanya percaya Yesus saja, juru selamat. Dia yang naik itu. Yang ketiga, Yesus naik itu menyiapkan tempat. Jadi itu satu kepastian, menyiapkan tempat. Tidak ada keraguan-keraguan. Kalau saya khotbah di Malaysia, saya menggantikan Pak Roland, menggantikan Pak dengan ribuan orang, kadang-kadang 15.000 orang. Saya bilang, saudara percaya Tuhan Yesus? Percaya. Saudara masuk surga? Percaya. Saudara mau ke surga? Mau. Mau kapan? Sekarang. Saya bilang selamat jalan. Jangan dulu sekarang, Pak. Tunggu dulu. Kita masih minggu depan itu kita bicara tentang penugasan Tuhan Yesus kita ke dalam dunia ini. Tapi kita sudah pasti ada tempat di surga. Tidak mampir di pohon, tidak mampir di sungai, tidak mampir di bukit, di gunung, tidak. Karena Tuhan Yesus yang naik itu berubah dan dia menyiapkan tempat. Nanti di tempat di mana dia berada, kita berada. Jadi kita memuji Tuhan. Tenang rasanya. Ya. Pasti itu, Pak. Pasti itu. Gak usah takut-takut. Hanya waktunya nanti aja, jangan sekarang. Sekarang gak boleh. Dari segi ilmunya Pak Sudung, saya ini masuk masa krisis. Umur 70, ya, 70 sampai 80 itu masa krisis, Pak. Jadi banyak sekali peraturan umur itu. Jangan itu, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ada waktu tidur, nggak bisa tidur. Nggak bisa, Pak, tidur. Ada waktu makan, nggak boleh makan. Nggak boleh makan itu, makan ini. Saya kadang-kadang bilang sama yang bilang jangan itu, kalau gitu saya makan batu aja ya. Batu bata aja. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Minum ini jangan. Yang boleh hanya air putih. Setelah saya baca-baca lagi, air putih juga ada ukurannya. Bukan semaunya, ada ukurannya. Jangan. Tapi saya ingin melewati 79 tahun ini. Saya nggak tahu doa Pak Roland gimana. Boleh ya saya lewati. Saya mau lewati. Tapi kalau masuk 80 nanti itu masa stabil. Masuk 90 nggak ada gunanya lagi. Cantik enggak, ganteng enggak. Nggak ada orang tertarik lagi kalau udah umur 90. Nggak ada, Pak, nggak ada. Makanan nggak ada yang dia suka juga, nggak bisa semuanya. Makan itu nggak bisa, makan ini nggak bisa kalau sudah 90. Jadi saya masuk masa krisis. Tapi saya senang aja, senyum aja, mengatasi. Pak Sudung sudah kenal dokter di rumah sakit Baptis, Dokter Aris. Itu ada banyak ilmunya. Tapi saya kurang suka karena banyak ilmu psikologis. Yang pertama itu jamu. Jamu itu jaga mulut. Jangan makan itu, jangan makan ini, jangan ngomong itu.
Yang berikutnya jahat, jaga hati. Kalau mau sehat itu jaga hati gitu. Jangan mikir itu, mikir ini, pergi aja ke pantai, ke gunung, ke bukit. Jadi banyak sekali beliau itu ceramah kalau saya ke sana. Sekarang saya pindah dokter. Dokternya orang timur, Pak. Jadi ingat apa itu? Ingat restoran Bemu di Kupang. Bisa pesan 2 kilo, silakan habiskan. Nah, 2 kilo itu apa nanti kita akan lihat di sana. Ya, yang ingin saya katakan di sini, kita itu pasti hanya waktunya kapan. Kalau bisa nggak usah di apa. Itulah Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Itu ayat 10. Baru ayat 12 itu, agar kami beroleh hati bijaksana. Jadi menghitung hari itu bukan menghitung tahun, tapi dalam 70 tahun, dalam 30 tahun, dalam 80 tahun itu, apa yang kita buat yang paling banyak? Kita mengumpulkan sertifikat tanah 500 sertifikat, sertifikat mobil 300 kita kumpulkan. Pada waktu kita mati semua sertifikat itu tinggal. Kita beli sepatu yang harga 2 juta, 3 juta, ada yang harga 500 juta, itu yang kita beli. Bukan itu. Kita menata kehidupan kita, menata penghasilan kita, menata perbuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu ajar kami menghitung hari-hari kami. Jadi saya senang itu Pak Yusua dengan Ibu, dengan 3 anak. Mudah-mudahan Bapak nggak murtad ya. Kita bertemu di surga. Dan saya nggak murtad. Saya ketemu di jalan aja. Saya kira deransinya itu bom atau apa. Buka dulu itu semua. Saya kalau duduk di mana, Pak duduk, saya mau ceritakan Injil. Di pesawat atau dari mana. Kadang-kadang orang buang muka, nggak apa-apa, itu urusan dia. Kalau di pesawat saya cari tempat bukan di pinggir Pak. Bukan juga di tempat jalan sini kalau 3 orang. Bukan di sini jalan tengah, bukan di sini pinggir mau lihat-lihat ke sana, bukan. Tapi di sini, di tengah. Loh, udah gendut, gemuk, duduk di tengah. Saya cerita. Saya ini gendut-gendut, menurut Bapak apa? Bingung dia. Karena saya kalau duduk itu kan orang pikir apa? Macam-macam. Tapi orang nggak pikir saya orang miskin. Enggak Bu, karena gemuk itu nggak mungkin orang miskin. Minta maaf ya, kalau Bapak Ibu yang kurus itu mungkin agak miskin. Kalau gendut itu nggak mungkin. Karena nggak bisa lari. Nah, saya di sini, saya cerita dengan ini, saya pendeta. Nggak macam-macam lah, saya pendeta. Dengan yang ini saya pendeta. Pendeta itu apa? Saya hidup untuk Tuhan Yesus dan menceritakan Tuhan Yesus. Kadang-kadang yang ini lihat keluar, nggak mau lihat saya lagi sampai pesawat berlabuh. Tapi yang ini mau, oh iya Pak, bagaimana Bapak jadi pendeta? Jadi ada-ada saja lah. Pak Sugeng ke Medan, kita tidak sulit mengumpulkan 700 sampai 1000 orang di Medan. Gak usah pakai undangan, pakai WA saja. Apalagi kalau ke Malaysia ya Pak Rulan ya. Gak usah pakai undangan, mau lewat aja bisa 1000, 2000 orang hadir. Saya itu senang mewakili Pak Oktap, mewakili Pak Roland. Pak Oktap dan Pak Roland agak sulit masuk ke Malaysia, tapi saya karena namanya itu luar biasa itu, namanya Mana Ransom. Jadi itu nggak mencurigakan.
Tapi kalau yang nama lain itu ya karena fakta besar-besaran dengan pesawat dari sini dengan pesawat udah 10.000 orang tunggu di sana. Sana saya aja dengan mobil aja. Udah itu namanya mana ransom. Harus agak ini sedikit. Somnya itu di apa? Mana ransom. Bukan tipis, itu nggak boleh. Nah, apa yang ingin saya katakan sekarang, tempat itu sudah siap untuk kita. Jadi hidup ini tenang aja, bekerja saja, melayani aja, ceritakan saja. Saya katakan minggu depan, itu kita tugas dari kita itu ialah menceritakan Injil di mana saja, kapan saja, dan kita dilengkapi dengan itu. Dia datang, dan kehadirannya sekarang bukan lagi kehadiran jasmani. Kehadirannya ialah roh. Dan minta maaf Bu, saya ambil sedikit khotbah Ibu besok hari Minggu. Roh itu harus pasti tinggal dalam hati kita. Jadi bukan beragama Kristen, tapi Roh Kudus tinggal dan hidup dalam hidup kita. Lebih baik saya akhiri ya Pak Sudung, Pak Roland, karena tadi ada 15 jenis ini. Bagaimana itu? Tapi ini tanda jemaat ini baik sekali. Kalau nggak punya nggak apa-apa, datang aja, datang bawa diri atau bawa kresek. Saya sudah bawa 2 plastik karena saya nggak mungkin makan banyak di sini, nggak boleh. Tapi saya bawa pulang nanti, saya makan sendiri. Terima kasih banyak. Saya harap kita bersuka cita karena Tuhan kita hidup. Tuhan tidak ada di surga melihat kita, memperhatikan kita. Dan Tuhan itu senang kalau kita di mana saja itu menceritakan kebaikannya. Dia adalah juru selamat satu-satunya di dunia ini. Gak usah ikut ustadz ini, gak usah. Ikut aja apa yang Yesus katakan. Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali dengan aku. Yohanes 14 ayat. Mari Bapak dari Siantar datanglah ke sini. Yang pimpin tadi kan dari Siantar. Alumni 3 Pak, tapi sudah dimodifikasi beberapa tahun di Siantar. Jadi udah tahu semua dia. Istrinya ada di sana. Nias. Minta maaf saya bilang sedikit ya. Tapi bapak ini luar biasa. Sebenarnya mas kawinnya 80 juta. Mahal loh perempuan itu. 80 juta itu masih murah. Seharusnya ratusan juta. Tapi pintar dia tawar. Akhirnya dapat 60 juta. Inilah adat kita ini, gimana caranya di NTT gitu. Dia orang Sumba. Saya temukan karena bapak angkatnya pendeta pembangunan rumah di Sumba ya. Bapak angkatnya ibunya petani dan ibunya dari Sumba. Sering kirim saya beras ke Batu, tapi beras Sumba enak sekali. Saya sayang makan. Dan beliau akan jadi apa nanti keserangan jadi apa? Jadi pendeta di Sumba sudah siap di sana. Tapi sekarang melayani di PPI bagian misi. Mau jadi misionari sudah siap juga di Kudus. Mari, Bapak jangan nyanyi panjang-panjang lagi, jangan penyembahan lagi, karena di situ udah nunggu. Ada 80 kursi yang sudah disiapkan. Mari yang lain, musik. Majulah. Hanya satu nyanyian, nggak boleh 2. Dan nggak boleh diulang lagi 2-3 kali, 1 kali aja. Karena tadi agak mendung, ada hujan, enggak ya? Tadi agak mendung, maka mejanya kita pindahkan ke sana.
Bapak Ibu nanti menghadap meja itu, udah itu boleh masuk lagi ke dalam. Ya, terima kasih. Silakan Pak, satu nyanyian aja. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang bergembala. Bapak Ibu Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Dan hari ini ucapan syukur setelah 2 tahun lebih kami agak terpisah, tapi sekarang kami boleh beribadah bersama-sama. Dan tanda ucapan syukur itu, terima kasih Jumat sudah menyiapkan makanan dalam berbagai bentuk. Kami bersyukur, sucikanlah untuk menambah kekuatan tubuh kami. Juga berkati semua saudara yang tidak bisa hadir, dan orang yang tidak mendapat makanan juga Tuhan berkati. Saudara, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, akan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.